yang nggak boleh terlepas dari game sih sebenarnya, walaupun ya untuk indie itu, untuk audio composer itu biasanya lebih ke outsource ya, pastinya setelah game development-nya udah sampai ke fase sekitar 60%, 70% itu baru kita masuk ke audio. Nah, tapi kalau udah perusahaan bersatu, mereka biasanya udah desain, itu udah dirangkum di dalam desain. Ya, di dalam desain udah dari awal, udah di tes, udah di produksi di awal. Kemudian keenam itu ada game tester. Game tester itu sebenarnya kalau untuk indie ya biasanya nggak terlalu orang peduli. Padahal game tester itu ada salah satu role yang sangat penting. Walaupun sekarang kalau kita ngelamar game tester itu kelihatan gampang ya, tapi sebenarnya itu pekerjaan yang cukup susah, itu cukup beban, ya itu cukup beban karena setiap yang kita tes, setiap laporan yang kita kirim ke desainer itu harus tepat, ya seperti itu. Nah itu ada role yang secara umum, ya kalau saya ngomong lagi kalau di breakdown itu bakal banyak banget. Ini sekedar saya ketik. Teman-teman juga bisa coba search ya roles yang ada di game development. Setiap perusahaan yang mereka butuhkan beda. Bahkan penamaan role-nya juga beda. Tapi ya yang penting teman-teman ngerti dari 6 ini sudah cukup banget ya. Jadi bagi lagi lebih banyak. Nah, jadi di sini teman-teman kalau sudah ngerti tentang rules yang ada di game development, sekarang bisa nih. Jadi ngesesuaikan diri. Sekarang saya lebih kemana sih? Bahkan story ya, yang nulis story itu juga part of game development. Musik juga, yang suka nulis, yang suka gambar, yang suka programming, ya nggak harus ada house programming, nggak harus digital drawing, ya nggak harus seperti itu. Kalau memang ada bagian kecil yang bisa dihandle sama teman-teman, itu juga udah sangat diperlukan kalau udah bisa jadi spesialis ya maksudnya. Nah, kemudian setelah tahu tentang roles apa saja di dalam game development, nah ini saya mau kasih tahu nih, biasanya stage di dalam game development itu seperti apa. Sama seperti produksi multimedia lainnya, itu fasenya itu ada pre-production, production, dan post-production. Tapi di game itu ada bedanya. Sebenarnya nggak tahu beda sih, cuman kita breakdown lebih detail aja. Ya, jadi itu ada fase planning, ya, kemudian ada fase production. Ya, sebelum ke pre-production itu kita ada planning, habis itu kita masuk ke production. Nah, ini ada testing. Kemudian ada pre-launch, ya, sama launch, kemudian ada post-production. Di sini saya akan bahas lebih jelas sedikit. Mungkin teman-teman bakal tanya nih, nah di dalam fase planning, saya udah ada teman nih. Saya udah ketemu tim, saya sendiri game designer contoh ya. Terus saya udah ada teman game programmer, ya, saya udah teman artis juga nih, saya udah 3 orang nih. Nah, ini kami sekarang mau masuk ke fase planning. Apa yang harus kami lakukan? Itu apa yang harus kami lakukan pertama kali, terus kedepannya juga harus kami seperti apa. Dan ini saya akan coba tunjukin. Nah, di planning itu biasanya di fase planning ya ini ya, sebenarnya game designer itu melakukan market research. Saya percaya banget bahwa teman-teman buat game itu bukan cuma sekedar hobi. Kita pengen apa yang kita buat itu bisa menghasilkan dan ya saya bisa kelanjutan dan saya bisa mendapatkan penghasilan dari tersebut. Makanya yang pertama itu harus melakukan market research. Market research itu termasuk kayak game apa sih yang paling cocok kalau saya mau buat di saat ini. Kemudian di Indonesia paling ramai main game genre apa. Di Southeast Asia main gamenya paling ramai genre game apa. Kemudian kalau saya ambil genre game ini, market size-nya seberapa besar sih? Terus kalau ketika udah saya ketemu market size, saya butuh berapa modal sih untuk, ini ada di budget ya sebenarnya. Di budget, saya butuh modal berapa sih untuk bisa capai break even point, untuk bisa bayar modal, dan saya butuh tambahan berapa persen sih untuk bisa menghasilkan keuntungan. Nah, itu game designer. Kemudian project scope. Nah, untuk bisa memasuki market size tersebut, ya, untuk bisa mendapatkan pie, saya mengambil pie tersebut, saya butuh project seberapa besar. Dan tentunya itu harus didesain sesuai dengan capability tim kalian sekarang. Kalau tim saya cuma ada 3 orang, 5 orang, otomatis saya harus mendesain sesuatu game yang masuk akal dong, yang reasonable, yang bisa dikembangin sama tim saya, gitu. Kemudian saya harus desain unique selling point. Ini sangat penting. Jadi game saya, apa sih yang unik di game saya? Apakah game saya itu totally unik? Ya, totally unik itu berarti eksperimental game, benar kan? Apakah game saya udah proven di market? Atau game saya yang udah proven di market, saya bisa tambahin sesuatu yang better? Atau saya tambahin sesuatu yang new sehingga punya saya itu menghasilkan USP yang benar-benar dicari di user. Kemudian budget, yaitu budget sangat penting. Oke, kita butuh berapa untuk menyelesaikan game ini. Perusahaan kita udah pitching juga, tadi ya makanya saya telat, kita ada pitching sama publisher di Singapura juga. Jadi yang kita nulis ya, yang kita kerjakan itu juga seperti ini. Kita research market, kita research project kita,
kita tunjukin ke mereka, game kami bagusnya di sini nih. Terus budget yang kami butuhkan adalah ini. Nah, kemudian kita lakukan pitching ke mereka, kita tunjukin bahwa kita bisa menyelesaikan ini seberapa lama. Nah, itu. Nah, begitu kalau memang ini, nanti kalau kami lolos ke publisher-nya, biasanya dikasih funding atau dev fund ya, itu artinya kasih uang produksi lah. Jadi kalian butuh 500 juta sampai 1 M untuk menyelesaikan ini selama 8 bulan contoh. Nah, itu. Nah, itu kerjaan si game designer. Kemudian di programmer, kalau saya sebagai programmer, apa yang harus saya lakukan ketika game designer saya sedang melakukan planning? Apa yang harus saya lakukan? Nggak mungkin saya nunggu si designer. Nah, programmer itu harus melakukan teknologi research. Teknologi research itu kayak engine apa sih yang harus saya pakai untuk meng-achieve project yang didesain ini, untuk bisa menyelesaikan project ini. Kayak kita ada Unity Engine ya, di sini saya ada tulis, ada Unreal Engine yang udah lagi populer sekarang, ada Game Maker Studio, ada Godot Engine, banyak sih, ini yang nggak bisa saya sebut salah satu, ada RPG Maker, yang paling simple, drag and drop ya, Unity Engine itu yang umum ya, cukup powerful. Sekarang kita sendiri juga pakai Unity Engine sih. Unity Engine sifat free, commercial use. Kapan kita bayar ke mereka? Kita bayar ke mereka itu ketika produk kita itu udah mencapai pendapatan 1 miliar rupiah per tahun. Bukan 1 miliar, 1,5 miliar rupiah per tahun, atau biasanya 100.000 USD lah, itu mereka tulis, baru kita wajib upgrade Unity kita itu menjadi yang pro version, itu 1 bulan sekitar 80-an dolar USD. Nah, itu cukup fair buat kita as developer. Unreal Engine juga free, cuman mereka sampai satu tahap game kita udah pendapatan, mereka ambil berapa persen ya? 3% ya kalau nggak salah Unreal Engine. Game Maker Studio dan lain-lain, nah itu memiliki license yang aturannya berbeda, tapi cukup fair buat developer. Jadi nggak usah terlalu takut untuk tool-tool yang harus saya beli, mahal-mahal nggak. Itu benar-benar totally free. Okay. Kemudian untuk development setup, nah development setup itu maksudnya si programmer harus mulai pikir service atau teknologi apa yang bisa saya setup sebelum nanti benar-benar masuk ke produksi. Contohnya kalau buat programmer itu biasanya suka pakai version control ya, kayak GitHub, Bitbucket ya. Kalau GitHub itu sekarang udah bisa public ya. Maksudnya udah bisa buat private project, tapi cuma 1 GB. 1 giga itu biasanya untuk aplikasi cukup, tapi untuk game biasanya nggak cukup karena game butuh banyak aset. Kecuali game kita simple yang kayak Flappy Bird ya, yang itu cukup simple, asetnya cukup sedikit, itu masih cukup. Bitbucket juga sama, 1,5 giga. Unity Collaboration juga sama, Unity Collaboration kalau kita upgrade itu bisa sampai 20 GB. Tapi itu kalau biasanya tetap nggak terlalu cukup sih. Kalau tetap masih nggak cukup, untuk teman-teman bisa set up ke server lokal sendiri pakai Subversion, GitLab juga bisa untuk lokal, jadi itu tergantung ke size hard disk teman-teman sendiri. Kemudian nge-set up Cloudbuild, itu masih banyak sih service yang bisa dipakai, tapi saran saya itu pakai sesuai kebutuhan saja, nggak harus saya menggunakan teknologi yang canggih ini untuk nggak juga sih. Cuman sekarang saya coba mau show ke teman-teman, ini banyak teknologi, banyak service yang bisa digunakan secara free. Oke. Nah, itu programmer. Pada tahap planning itu yang dikerjakan programmer ada seperti itu. Kemudian artis itu mulai ngepikirin konsep artnya, art direction-nya mau kemana, pixel art kah, atau flat design, atau gimana. Nah, itu mulai ditentuin sama tool yang mungkin dipakai sama tim. Nah, itu kayak ya pastinya yang paling dasar itu Adobe Photoshop, CorelDRAW, ya ada. Kalau untuk 3D itu Blender gratis ya, Autodesk Maya itu nggak gratis. Autodesk Maya untuk 3D juga ya, bisa ada animation, texturing semua bisa ada Spriter juga. Spriter nggak free juga sih. Rata-rata tool untuk artis itu nggak free. Nah, itu yang mungkin yang harus kita invest di awal sedikit ya. Itu mungkin di toolnya artis. Kemudian Spine ya untuk animation 2D. Bahkan ada yang pakai Toon Boom juga, dan masih banyak. Tergantung si artis lebih cocok di tool apa. Kemudian apa yang dilakukan oleh produser? Produser akan melakukan penjualan dan mulai melakukan project management. Kayak untuk penjualan biasanya Excel atau Trello atau Monday. Ya, kalau di kami sih, kami lebih prefer, kalau sekarang ya, kami selain buat di Trello kan online kan, tapi kami lebih pengen tempel di dinding. Jadi itu achievement-nya lebih dapat. Jadi tugas siapa yang udah dikerjain, tugas siapa yang belum dikerjain, apa yang sudah done, apa yang sudah belum. Nah, itu kami tempel di fisik dan backup di online. Itu rencana ke depan sih bakal seperti itu. Nah, itu yang bisa dikerjakan masing-masing tim ya pada saat planning itu.
Kemudian kalau setelah pre-production itu, nah ini lebih ke iteration sih. Jadi kalau udah masuk ke pre-production, production itu biasanya develop, design, develop, testing, kembali lagi ke desain gitu kan. Nah itu iteration. Jadi game designer itu udah mulai buat yang namanya game design dokumen. Itu dokumen yang isinya ide game designer itu udah diterapin ke dalam sebuah dokumen namanya game design dokumen. Jadi di dalamnya itu adalah penjelasan dalam bentuk paragraf, diagram sebanyak mungkin ya, kayak flowchart itu udah biasa lah istilahnya di dalamnya itu. Jadi si game designer itu harus bisa nuangkan idenya ke dalam visual. Jadi tujuan untuk apa? Tujuan sebuah tim dapat akses game design dokumen tersebut dan dapat lebih jelas sebenarnya game designer itu ngedesain apa sih. Nah, jadi tujuannya itu bukan kayak ini saya udah bisa buat satu GDD dengan sebanyak 40 halaman itu gak seperti itu. Mau game design dokumenmu seberapa banyak, seberapa tebal, yang penting intinya itu adalah seberapa gampang sih timmu bisa baca. Itu paling penting. Jadi makanya game design dokumen kalau di luar sana ya saya selalu dicari game designer yang communication-nya bagus. Ya sebenarnya communication bukan cuma sekedar ngomong ya, tapi tetap bagaimana dia memvisualisasikan diagram dan ide gamenya ke dalam bentuk diagram dan sangat mudah dimengerti sama tim dia. Oke. Kemudian untuk programmer itu di pre-production itu setelah dia set up teknologi dia, development setup dia udah di setup, dia harus mulai buat yang namanya technical design dokumen. Jadi technical design dokumen itu secara keseluruhan itu mencatat tools yang dia pakai, kemudian detail ya pemrograman yang akan dia pakai apa saja, function yang mungkin ada di game dia apa saja, itu biasanya dicatat sih, didokumentasikan di technical design dokumen. Habis itu dia akan melakukan prototyping. Ya, berarti istilahnya dia udah masuk ke engine, kemudian dia melakukan prototyping di idenya si game designer, ya seperti itu. Nah, biasanya untuk di dalam prototyping, programmer itu tidak terlalu mempedulikan code dia itu seberapa rapi, maintainable atau enggak. Jadi istilahnya karena masalah waktu ya, biasanya programmernya itu langsung mengerjakan yang penting fiturnya selesai. Dia tidak butuh membuang waktu di refactoring, optimization, itu semua nggak perlu. Jadi di dalam prototyping yang penting fiturnya jalan dan bisa ditunjukin. Nah, ketika prototypingnya itu di-approve, baru kita melakukan, setelah di dalam production, baru si programmer melakukan, bahkan membuat project baru sih, dengan code yang lebih optimize, lebih maintainable, ya modularity-nya juga diperhatikan, kemudian terus melakukan refactoring secara rutin. Nah, itu programmer. Kemudian artis itu sebenarnya ini salah ya, itu bukan TDD, artis itu ADD, itu art design dokumen. Biasanya, nah pas kita incubate sama Telkom itu memang kita dipaksain untuk harus mengerjakan art design dokumen. Jadi kayak di dalam ini kita ngisi semua konsep art direction kita, kemudian UX yang ingin kita share ke player kita itu seperti apa, nah itu tercatat di satu dokumen juga. Dan kemudian mulai membuat aset yang dibutuhkan oleh programmer pada saat prototyping. Nah, produser juga sama ya, produser selalu membuat jadwal. Jadi prototype ini harus selesai dalam 2 minggu. Saya harus membuat jadwalnya 2 minggu. Si programmer ini butuh task apa, si game designer akan melakukan task apa, si artis, nah dia yang susun semuanya. Apakah task ini bisa selesai dalam 4 jam, atau 8 jam, atau 16 jam? Nah itu yang dikerjain sama si produser. Nah itu. Nah sisanya itu kalau masuk ke dalam production itu lebih kurang iteration ya. Jadi ulang seperti yang tadi saya bilang. Tapi kami biasanya breakdown lebih jelas ya di production plan ini seperti ini. Jadi 1 bulan untuk kerjain pre dan production, karena itu kemarin kita di push harus cepat ya. Jadi otomatis kita kerjain 1. Kemudian kapan MVP-nya jadi? Jadi yang tadi saya bilang setelah prototype viable produknya. Jadi udah bisa dimainin versi yang penuh dengan bug. Nah itu kapan? 1 month kah? Atau butuh berapa waktu? Kemudian internal testing. Internal testing itu udah versi yang lebih fresh dari MVP, di mana ini kita udah share ke teman-teman kita, ke warga kita, ya. Apakah gameplay yang kita buat ini, yang didesain game design itu benar-benar fun, atau sesuatu yang benar-benar bisa diterima di market, atau sesuatu yang unik, yang proven, atau benar-benar udah bisa dimainin, kemudian melakukan fixing bugs. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita internal testing, kita akan melakukan external testing atau biasanya disebut dengan open beta. Jadi di sini kita udah mulai nge-share ya produk kita ini, game kita itu ke luar
Ya, jadi bukan dari lingkaran yang bisa kita jangkau, tapi udah bisa antar kota, ya bahkan global. Biasanya kalau di game kami itu di external testing itu kita udah kasih ke global. Jadi dari US, dari Jepang, terus dari Rusia itu semua udah mulai tes di game kita. Jadi kita dapat feedback dari mereka dan kita perbaiki lagi. Nah di sini untuk retention ya early day retention itu mungkin itu materi tertentu sih. Yang penting itu adalah kita ngetes user kita itu apakah hari ini download, besok dia kembali lagi nggak untuk main. 7 hari ke depan dia masih main nggak? Nah itu namanya retention, itu satu materi yang cukup padat. Ya itu harus dibahas lebih lanjut sih. Tapi ya secara itu seperti ini. Kemudian kita udah mulai dapat user feedback. Berapa lama kita untuk melakukan external testing di sini? Nah terakhir kita akan melakukan grand launch. Ya grand launch dan content update. Nah di sini sekarang game itu yang free to play ya kita udah sebut itu namanya game as service. Jadi istilahnya itu udah ada produk yang udah selesai. Maksudnya ada sih itu game premium, tapi ada satu model bisnis yang namanya gimana kita buat game kita itu as service. Jadi itu gamenya itu bukan habis dimain 3 jam selesai, atau 6 jam kontennya habis, atau butuh 3 hari untuk selesai konten, nggak seperti itu. Jadi gamenya itu udah bisa dimainin bertahun-tahun. Ya kayak mungkin teman-teman udah pasti ada sampai sekarang ya harusnya ada ya satu game yang udah 2 tahun masih saya main. Nah itu salah satu konsep gimana game itu dibuat as service. Jadi itu memang benar dimainkan sepanjang-panjangnya selama-lamanya. Ya seperti itu. Nah, apa selanjutnya? Maksudnya setelah teman-teman tahu, oh harusnya seperti itu, game production itu seperti itu. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa sih sebenarnya gitu? Saya udah tahu sedikit lah game industri Indonesia seperti ini. Nah, sekarang apa? Part ini sampai presentasi ini setelah itu ada sedikit motivasi kita ya sebagai startup game ya, kita berdiri di tahun 2017 ya. Maksudnya dari pengalaman 3 tahun ini apa sih motivasi yang bisa kami kasih ke teman-teman gitu. Jadi beberapa slide ke bawah ini sampai selesai itu ada sedikit motivasi buat teman-teman. Jadi selanjutnya teman-teman harus pikirin ini pertanyaan yang selalu saya tanyain atau selalu saya singgung kalau saya presentasi tentang game gitu. Teman-teman ingin buat company atau ingin buat game. Nah ini tanya ke diri sendiri. Oke. Nah ini tidak berkaitan teman-teman pengen start atau teman-teman pengen masuk. Saya nggak mau start sih karena saya malas sih untuk ngurus company dari awal. Saya pengen join aja company. Ini nggak ada urusan seperti itu. Dua-duanya oke. Dua-duanya bisa. Saya join ke perusahaan orang lain atau self-start sendiri itu sama. Itu sebenarnya sama. Kayak itu sebenarnya berbalik ke passion teman-teman gitu. Nah kalau saya cuma pengen buat game, hobi saya buat game. Dan saya cuma pengen buat game, tapi saya tidak ingin pusingin masalah bisnis. Saya ingin buat game, yang penting saya dapat masukan per bulan, ya. Terus saya enjoy-nya sih, saya buat game mungkin as programmer, as artist atau as creative director-nya. Nah itu. Nah berarti teman-teman hanya cukup fokus development-nya saja. Kayak di tim development di samping ini. Nah, ini susunan tim development ya, secara nggak sebesar sih sebenarnya, walaupun setiap company, setiap tim itu berbeda-beda. Ya, tapi susunannya lebih kurang kayak gini. Nah, bagaimana kalau saya suka di sisi bisnisnya, tapi saya nggak mau tentang teknikalnya, kayak produksinya mau ada apa, 3D artist atau mau buat game apa, saya nggak mau tahu. Tapi saya cuma mau di sisi diri, nggak wajib. Nggak wajib juga. Kenapa? Karena di perusahaan besar juga butuh orang seperti itu. Itu biasanya orang sebut itu mini CEO. Jadi, nah itu masalah manajemen sih. Jadi, setiap project manager itu biasanya orang sebut ya mini CEO. Jadi, dia ngurus budgetingnya. Kalau dikasih budget segini, total kamu bukan dikasih budget sih tepatnya, si project manager butuh melakukan pitching. Pitching itu kayak kalau kita indie ya kita selalu pitching di mana-mana gitu, kayak saya bisa buat game kayak ini nih, tapi saya butuh uang seperti ini, apakah kira-kira bisa nggak gitu. Nah si project manager juga harus melakukan hal seperti ini kalau di dalam perusahaan sendiri. Dia harus pitching ke manajemen atau tim manajemen di atas atau orang di atas. Dia harus research data bahwa game yang dia mau provide itu benar-benar berpotensi. Jadi di sini teman-teman harus pikir baik-baik. Ya, apakah saya mau running a company atau saya cuma harus mau buat game? Ya,
ada baiknya dan ada yang tidak baiknya. Itu benar-benar tergantung dengan passion teman-teman. Atau saya pengen join aja ke satu perusahaan yang menurut saya culture di dalam perusahaannya atau di dalam studio itu cocok banget dengan saya, itu juga silakan. Itu juga bisa. Atau saya pengen startup sendiri aja deh. Saya pengen buat culture atau budaya kerja studio saya sendiri, juga silakan, itu sesuai passion. Oke? Ya seperti itu. Kemudian, nah ini salah satu poin penting. Ini yang saya 10 poin ini yang saya dapetin pada saat saya ke Google HQ di Singapura. Kita di-mentoring di sana ya, di Google Play selama 2 minggu. Ini 10 poin yang menurut saya ini penting banget ya, kayaknya gini. Kalau kita ingin start game ya, itu intinya ada di game design-nya. Intinya ada di game design, bukan di game designer-nya, di game design-nya. Jadi istilahnya kayak desainer itu bukan inti, game designer itu bukan role yang paling penting, bukan. Dia itu mengarahin, dia mulai mendesain konsep, tapi tetap harus dibantu sama teman-teman yang lainnya. Jadi saya nggak mau bilang game designer itu seseorang yang unik atau seseorang yang paling penting di tim game, enggak. Jadi good game design itu berhasil dari tim dia sendiri, oke? Game designer kalau dia bisa ngedesain saja satu game yang dengan scope yang sangat besar dan sangat wow, itu bisa. Tapi bisa nggak dihandle sama tim? Capability tim sampai sana nggak? Sangat banyak yang harus dia pikirkan dan nggak bisa dihandle sama diri sendiri. Dia harus kerjasama dengan tim dia. Ya seperti itu. Kemudian di sini saya dapat ini, make game that touch people life. Itu saya dapat dari mentor di Jingga sih. Di Zynga, kemarin pas di sana kita ketemu di media. Nah, ini menurut saya itu penting banget. Jadi dia share 10 poin ini yang ketika teman-teman yang game mendesain sebuah game yang benar-benar bisa men-touch people life ya. Nah itu, yang pertama itu adalah be clear about what you are creating. Jadi harus jelas apa yang kalian desain. Itu termasuk market research salah satunya di dalam sana. Kemudian mendokumentasi segala-galanya. Nah itu. Kemudian yang ketiga itu buat sesuatu reward early ya, itu meaningful to your player. Kemudian make the first session memorable. Kemudian ada selesaikan sesi tersebut sebelum player kamu memilih. Itu contoh-contoh poin-poin game design yang sangat dibutuhkan istilahnya. Ya, give the player a reason to come back. Jadi kasih playermu sebuah alasan kenapa besok mereka harus kembali lagi atau mereka akan kembali lagi. Oke. Avoid pay to win sih, bukan play to win, ini salah ketik. Kemudian player biasanya like to have full control of the game. Oke. Give paying customer one choice to make. Ya itu nantilah kalau maksudnya udah game kita itu benar-benar udah monetization-nya udah berhasil. Oke. Dan untuk development timmu, pick one thing to focus on fixing. Jadi fix-nya satu persatu. Jangan ya semuanya dimasukin ke dalam development log dan minta timmu harus selesaikan gitu. Nah itu. Jadi 10 poin yang saya ringkas ya pada saat mentoring sama beliau. Jadi ya ini saya simpan ya buat mungkin bakal kepakai siapapun. Nah setelah itu bukan hanya sekedar itu aja. Ya jadi seperti yang tadi saya bilang ya kita buat game ya kita butuh pikirin potensial ke depan ya surviving ke depan itu bakal seperti apa. Nah, mungkin saya buat game tapi selalu minus kan. Jadi kalian harus fokus target market itu paling penting. User personanya seperti apa. Kalau kita buat aplikasi itu ada target persona saya mungkin ya mahasiswa umur berapa, terus behavior dia seperti apa. Nah itu harus difokus. Nah tapi dari Google itu secara garis besar ya fokus di kayak target market saya itu pasti mau go global. Tapi bagaimana? Mulai dari mana? Yang pertama itu mulai dari contoh ya, mulai dari Indonesia. Saya pelajari budaya di Indonesia. Terus konten digital yang berbau budaya Indonesia yang kurang tersupply ke Indonesia itu apa saja sih? Terus apa sih yang bisa saya kembangin ya menjadi sesuatu yang new ya tapi tetap proven supaya saya bisa kasih ke player di Indonesia dan mereka terima dan mereka bisa entertain dan juga ya di samping itu ada sisi edukasinya gitu gitu. Setelah mendapatkan itu coba research lagi lebih dalam di Southeast Asia itu kira-kira user yang suka sama culture yang kemungkinan juga suka sama yang kita desain itu apa, di mana, di daerah mana. Kemudian baru kita research yang global. Jadi seperti itu. Sama
begitu juga dengan game genre, itu berkaitan si dua-dua ini. Nah, tapi caranya lebih kurang hampir sama, seperti itu. Ya, ini juga kita harus nentuin game kita itu freemium atau premium itu harus ditentuin di awal. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa setelah game saya udah selesai, saya mau pikirin bagaimana menjual game saya, itu nggak bisa. Itu harus dari awal. Kecuali teman-teman benar-benar pengen indie, saya nggak mau tahu gitu banyak. Yang penting saya fokus membuat sebuah game yang bagus. Nanti kejual nggak kejual saya nggak pikirin. Nah itu beda. Tapi kalau tetap ingin survive atau ingin fokus kembangin di industri ini, harus pikirin game saya itu udah dari awal saya harus jual game ini gimana. Terutama pitching ke investor, ya kan? Investor incer model bisnis ke game kita. Itu penting banget. Oke. Nah, ini sedikit summary dari presentasi saya hari ini. Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara, tetapi pengeluaran tersebut yang masuk ke developer lokal tidak mencapai 1%. Itu harus diingat. Kemudian pemberi modal asing atau lokal masih sangat sedikit, cuma 3. Bidang pengembangan game secara garis besar terdiri dari game designer, game producer, game programmer, artis, audio composer, dan tester. Itu secara garis besar ya. Fase pengembangan game terdiri dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Itu sama dengan produksi produk multimedia yang lainnya. Rancang dan kembangin game yang dapat menyentuh hati orang, itu salah satu saran dari mentor di Zynga. Jika terjun ke industri game adalah passion Anda, maka lakukanlah dengan totalitas dan jangan menyerah. Ya. Terima kasih semuanya, itu hasil presentasi saya. Mungkin ada sesi tanya jawab. Ya, silakan ada pertanyaan apa saja yang bisa saya jawab, akan coba saya usahain jawab sebisanya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Oke, ya mungkin ini masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya, ya ada apa yang mau tanya, silakan santai saja ya. Oke, menanyakan sesuatu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Ya, yang penting teman-teman pengen tahu apa, ya coba tanya. Kalau itu saya coba jawab sesuai yang pernah saya alami atau yang pernah saya tahu, ya seperti itu. Oke, ya silakan. Oke, silakan yang mau bertanya, silakan. Oke, itu kayaknya ada satu pertanyaan ya. Mau saya jawab dulu atau kita kumpulin dulu pertanyaan gitu? Langsung aja ya, langsung langsung aja ya. Oke, bisa. Nah, ini ada dari Winderson nih. Pertanyaan cukup bagus. Mau tanya, untuk meraup keuntungan dari game company ya, ini selain in-app purchase, IAP ya, ada yang lain kah? Sebenarnya yang paling umum ya sekarang itu adalah IAP. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya ads ya. Kita monetization-nya menggunakan ads kayak game kita itu kalau mau mendapatkan double reward kita harus nonton ads. Oke. Kemudian kalau kita ingin dapetin gift sesuatu ya kita harus nonton ads. Nah, itu ada 2 jenis ini. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya IAP sama ads, yaitu termasuk kategori dalam game free to play. Jadi gamenya itu di-download gratis, tapi ada penjualan di dalam, sama kalau saya ingin mendapatkan premium currency, saya harus lihat ads. Nah, ini ads bisa dapat. Kemudian ada satu lagi yang namanya premium. Jadi game itu dijual secara langsung gitu. Kayak game ini kalau saya mau main, saya harus bayar duluan nih. Nah, ini ada 3 jenis keuntungan yang secara umum ya. Sebenarnya walaupun sekarang sudah mulai muncul satu monetization baru, itu namanya Battle Pass. Ya, jadi sebenarnya itu dalam free to play juga sih, tapi ya kita bayar, kita bisa naik berapa kali kita dapat keuntungannya itu. Seperti itu. Jadi itu kayak mode subscription gitulah. Nah, jadi itu ada 3-4 ini yang secara umum. Ya, itu. Oke, ada lagi? Ini di chat ada lagi nih. Oke, dari Carlos ya. Dari Carlos. Oke. Jika saya ingin membuat game, apa saja yang perlu saya siapkan atau saya harus dimulai dari mana dulu? Terima kasih. Oke, kalau pengen buat game ya, dari ini tergantung ke, seperti yang saya bilang sih, tergantung ke passion Anda. Jadi kalau saya pengen jadi programmer,
Oke, programmer di game. Saya rasa kayak nge-programming gameplay itu kayak seru deh. Saya pengen fokus di programming gameplay contoh ya. Nah, yang harus dipertanyakan adalah saya mau startup kah atau yang penting saya programming di gameplay aja udah. Nah, jadi setelah itu ya, setelah tahu contoh nih saya malas deh mau ngurus sisi bisnis, yang penting saya mau buat game aja. Oke, berarti yang harus disiapin itu adalah udah jelas banget kan, saya pengen buat game, berarti yang saya dalami itu adalah programming, ya kan? Saya cari gimana, ini kalau saya pakai Unity Engine untuk buat gameplay seperti ini, seperti apa, rasanya oke gak? Atau saya mau buat gameplay menggunakan Unreal Engine, oke gak? Jadi yang perlu disiapin yang pertama itu adalah knowledge basic Anda terhadap bidang tersebut. Jadi maksud saya itu fokus di satu bidang terlebih dahulu, ya. Satu bidang, contohnya saya ingin jadi programmer, ya saya fokus di programming. Saya bagus di art, ya saya fokus di art. Nah, itu yang harus disiapin. Jadi modal utama itu adalah saya harus siapin pengetahuan basic terhadap bidang yang ingin saya tekunin. Jadi saya nggak bisa kayak bilang, saya ingin jadi game developer. Oke, game developer bagian apa gitu. Nggak ada game developer yang generalis. Walaupun ya di cerita-cerita di luar itu ada indie game developer yang solo, dia bisa menghasilkan satu game dan keuntungan. Nah, itu 1000 dari satu orang mungkin, ya kan? Jadi kalau benar-benar itu, menurut saya itu fokus di satu bagian, fokus di bagian tersebut sampai benar-benar skill set kita itu masuk ke standar di industri. Nah, sekarang bagaimana mengukur bahwa standar skill set saya udah masuk di standar industri? Itu semuanya tergantung ya. Yang penting kalian coba buat game, coba kalian selesaiin portofolio sebanyak mungkin, mau baik itu experimental project atau project latihan, itu siapin sebanyak mungkin dan coba di-submit ya, begitu kalian udah dapat respon, diterima, harusnya skill set kalian udah mulai masuk ke standar, ya itu salah satu caranya. Oke, atau kalian post di online, sosial media, kalau mendapatkan respon yang bagus, nah itu harusnya udah masuk juga ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab untuk Carlos. Next ada Andrew. Dari Andrew, Pak. Praproduksi lama nggak? Praproduksi itu sebenarnya satu fase yang unik, bukan unik sih, aslinya sulit. Gimana? Jadi kita harus menentukan ya, itu kita dikejar waktu. Biasanya fase praproduksi itu nggak boleh lama, ya kan? Satu kan. Nah, sedangkan kita butuh research data yang sangat banyak. Nah, jadi praproduksi itu fase yang cukup sulit ya bagi kita as game developer, karena kita kayak aneh sih kalau sebuah development fase praproduksinya lebih panjang dari fase produksi, ya kan? Nah, tapi secara realita ya, kalau kita implement praproduksi itu sebenarnya butuh waktu cukup lama, sangat lama. Itu bisa saja bisa aja ya kalau itu bisa 3 bulan, tapi kalau diimplementasi selalu cuma 1 bulan udah harus selesai gitu. Ya, jadi di kita sendiri, di kami sendiri itu biasanya praproduksi itu jalan antara 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu pun kita harus ngebut. Ya, kita harus dapetin data sebanyak mungkin, ya belum lagi kita harus prototyping dengan sangat cepat. Ya, seperti itu. Jadi bilang lama, gak lama, sebenarnya diimplementasi gak lama, tapi sebenarnya butuh waktu yang sangat lama. Ya, jadi seperti itu ya, Andrew. Andrew sering ke studio saya juga, jadi sering belajar juga udah dari kemarin, jadi ya terus kembangin harusnya bisa. Kemudian untuk Kevin, seberapakah persentase kesulitan dalam membuat game developer dengan game design? Seberapakah persentase kesulitan dalam membuat game developer dengan game design? Oke, mungkin masuk dari Kevin itu adalah persentase seberapa sulit kalau saya ingin menjadi seorang game designer mungkin, ya kalau itu yang saya tangkap ya. Jadi sebenarnya saya nggak bisa kasih persentasenya sih berapa persen gitu kan, tapi game designer itu agak tricky. Jadi game designer itu dia harus bisa nentuin scope projectnya seberapa besar, kemudian pengetahuan dia terhadap game, sama pengetahuan umum dia terhadap game, ya kayak kalau saya buat game seperti ini, mekaniknya bakal seperti apa, kira-kira sekarang dari teknis. Jadi si game designer itu kayak kita nggak ada standar khusus untuk seorang game designer itu harus seperti apa, dia harus bisa menguasai tool ini, dia harus bisa, nggak ada seperti itu. Game designer itu lebih ke pengetahuan umum kalian terhadap
game itu sendiri, baik dari game, sisi game, market, sisi player, experience, ya istilah ya itu. Jadi kalau tanya ke saya berapa persen sih untuk kesulitannya supaya saya bisa jadi seorang game designer, sulit. Tapi kalau udah teman-teman jalan sering waktu, udah lama di game industri, lama-lama akan mulai paham game apa yang harus saya buat, tim apa yang harus saya perlukan di industri itu harusnya udah bisa. Itu kayak secara natural, ya saya sebagai game designer gitu. Ya seperti itu ya. Nggak seperti kayak artis programmer itu bisa diukur dengan sertifikasi. Jadi saya bisa ambil sertifikasi programmer, kalau memang saya skill-nya capai ke sertifikasinya, oke, berarti saya udah masuk ke standar. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan terjawab, Kevin. Kemudian untuk Jackson, saya ingin bertanya, apakah grafik atau desain mapping itu dapat mempengaruhi ping? Berarti ini pertanyaannya lebih ke teknikal pembuatan game multiplayer berarti ya. Apakah grafis saya itu pengaruhi sama jaringan ya? Jadi gini, kita sempat ngerancang beberapa game multiplayer real time juga. Ya sebenarnya untuk aset itu sendiri ya, kayak contoh, saya mau buat aset game AAA, oke? Otomatis render semuanya berat di komputer saya. Tapi apakah itu mempengaruhi ke jaringan saya nanti? Sebenarnya secara langsung ya itu tidak mempengaruhi. Ya secara langsung aset saya seberapa berat harus dirender di komputer saya secara lokal itu seberapa berat, itu pengaruh nggak ke multiplayer? Itu secara langsung tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena yang kita, kalau game multiplayer arsitektur servernya itu biasanya yang kita send ke server itu cuman angka. Jadi contohnya kayak gini, logiknya kayak gini. Saya download game, ya download game. Contoh kita anggapnya game Dota, oke? Semua aset sudah saya download di lokal, oke? Kemudian teman saya mau yang multiplayer di jaringan, dia juga ngedownload game 2 giga, berapa giga, Dota berapa giga? 30-an giga ya. Ya, nah itu di-download di lokal dia. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kan, ketika saya ingin main game multiplayer, apakah aset ini ditransfer, ya giga ini ditransfer di jaringan? Enggak. Yang kita transfer itu cuma contoh ya, karakter ini di posisi A. Kemudian karakter temanmu di posisi B. Yang ditransfer lewat jaringan itu adalah nilai posisinya. Contohnya, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, nah itu yang ditransfer di server. Jadi nanti dari PC A itu nanti udah ada aset si B, di mana diupdate posisinya sesuai dengan yang dia transfer di dalam jaringan. Nah, jadi secara langsung tidak mempengaruhi. Oke? Mudah-mudahan ini menjawab. Kemudian ada Kevin Regan. Ya, misalnya bila kita mendapat investasi modal dari sponsor untuk pembuatan game, dan bila pembuatannya gagal, apa yang akan terjadi? Apakah nanti perlu penggantian modal sponsor atau bagaimana? Nah, ini berbalik ke pemberi modal. Kalau di Ventura Capital, ya pemberi modal Ventura Capital ya dari Ventura ya, biasanya itu kita tidak perlu memberikan, karena investasi itu kan istilahnya risikonya, risknya. Kalau memang mereka nilai perusahaan kita itu perusahaan kita itu berpotensi, berarti mereka baru kasih kita modal kan. Nah, bagaimana kalau gagal? Ya gagal ada dua pilihan. Gagal kan biasanya Ventura contoh ya. Saya invest ke satu perusahaan game secara Ventura ya. Saya invest dia contohnya 1M, dia harus menyelesaikan game ini. Nah, dia berhasil selesai tuh 1M. Tapi ternyata game dia itu tidak bisa membalikin modal. Modalnya cuma balik ya setelah publish sekitar setengah tahun, modalnya cuma balik 300 juta contoh. Nah, ini berarti ini berbalik ke investor. Apakah investor ini, Ventura ini ingin menambah lagi modalnya untuk bisa mengambil saham dia lagi, atau dia udah gak mau lagi? Oke? Atau dia mencari partner Ventura lain untuk nge-invest ke kamu lagi? Ini ada dua pilihan. Nah, atau ya yang nggak boleh kita lakukan itu adalah kita penerima modal ya, menyatakan bangkrut. Nah, kalau begitu kamu menyatakan bangkrut, berarti sisa modal ini akan dibalikin ke Ventura, ya kan? Kemudian aset-aset perusahaanmu itu akan menjadi milik Ventura juga. Jadi seperti itu. Jadi apa kita harus kerja untuk balikin 1M-nya enggak ya? Bedanya kalau kita cari angel investor. Angel investor mungkin itu deal-nya itu secara individual. Kayak saya angel investor itu kayak orang yang memiliki uang. Contoh saya job saya itu dokter. Saya memiliki sangat banyak uang. Jadi saya mau nge-invest kamu. Nah, itu namanya angel investor. Jadi
deal kita beda. Saya kasih kamu 1M, kamu harus balik ke saya 2 tahun kemudian. Oke, itu lebih ke pemberian modal, peminjam modal sih kebanding investasi. Tapi ada yang ngomong itu investasi. Nah, angel investor biasanya tergantung sih kalian deal-nya dengan kayak deal dengan dia kayak gimana. Apakah memang cuma sekali kasih, kalau memang gagal, ya udah gak usah balik-balikin apa-apa, ya itu. Jadi benar-benar ini tergantung ke investor yang kalian ketemu. Seperti itu. Mudah-mudahan ini menjawab ya Kevin Regan ya. Oke. Kemudian Charles ya, saya ingin bertanya, mungkin sekitaran tentang lisensi game ya. Pada saat membuat game, kapankah waktu yang tepat untuk membuat lisensi dari game kita buat, pada awal pembuatan atau di akhir sebelum launching? Nah, ini juga menarik. Jadi itu juga salah satu hal yang saya khawatir di saat game saya sudah jalan di pertengahan. Nah, kemudian saya sempat ya kita nge-hire konsultan, bukan nge-hire sih, kayak kita tanya-tanya ke konsultan ya, jadi pengen jadikan si konsultan itu konsultan kita lah, itu misalnya kayak kita untuk memproteksi kayak masalah license atau masalah hak cipta, ya atau biasanya disebut dengan IP, intellectual property ya. Jadi biasanya saran dari konsultan itu kalau untuk game ya, game itu bukan sesuatu produk yang kayak Gojek, kayak Tokopedia yang memang service-nya long term banget, bisa saja seumur hidup. Jadi ya untuk masalah lisensi itu kita benar-benar bisa lepas tangan dulu di awal, kecuali game kita itu benar-benar udah booming, kemudian udah booming, kemudian kita nge-planning bahwa game kita itu benar bisa survive 10 tahun ke depan, nah itu bahwa kita mulai buat hak ciptanya atau biasanya partnernya. Nah kalau cuman kalau cuma lifetime-nya itu cuma sekitar 2-3 tahun, 4 tahun, lebih baik sementara nggak usah dulu. Nah itu yang kita dapat dari konsultan. Karena pengurusan untuk hak paten cukup ribet ya, apalagi kita masih indie ya, jadi daripada kita ngurus sisi itu, ini kita fokus ke development, ya seperti itu. Dan biasanya kalau kita sudah upload ya ke store kayak Google Play, store Steam, secara tidak langsung mereka ada privacy untuk nge-protect bahwa game kita ini di-upload duluan kan ke Google Play, berarti itu adalah hak atau ada punya si developer, udah jelas ditulis di sana. Ya seperti itu. Jadi istilahnya itu adalah jangan terlalu peduli tentang hak cipta. Ya, ketika gamemu udah launching, dan kamu planningmu dan kamu udah tahu jelas ya bahwa dari data yang kamu dapat ya, data analitik bahwa gamemu bisa sampai 10 tahun ke depan, nah itu silakan. Kalau masih 2-3 tahun nggak apa, karena udah ada proteksi dari store itu sendiri. Mudah-mudahan menjawab, Charles. Kemudian Febrian Ujang mau tanya untuk game premium atau dulu DLC rata-rata free. Tapi dari yang kita lihat sekarang rata-rata untuk konten DLC itu harganya hampir sama dengan Half-Life. Anda tentang ini gimana? Plus masih ada developer yang memberikan konten dia secara free, biasanya report juga di news game. Itu menurut Anda itu hanya marketing atau gimana? Kalau biasanya ya, kalau saya lihat ya, kalau yang untuk DLC ya, itu biasanya si developernya itu kayak pada saat kembangin gamenya, saya kan planning gamenya itu adalah full versionnya itu adalah ada seri A, B, dan C. Maksudnya bukan seri sih, ada tahap A, B, dan C kontennya ya. Nah, karena si developernya itu kehabisan dana atau budget untuk menyelesaikan sampai C, nah dia publish dulu di A nih, publish dulu di A. Nah, nanti dari pendapatan A ini dia akan melakukan DLC untuk pengembangan versi B-nya. Bukan B-nya sih, konten B-nya. Nah, begitu dijalani sampai gamenya itu selesai. Jadi kalau pandangan dari saya sendiri itu untuk DLC-nya itu kayak benar-benar tergantung ke developernya sih. Kalau memang developernya itu kehabisan budget, ya dia buat versi pertama dengan harga yang lebih murah. Nanti kalau ada update-an baru ditambah lagi. Nah itu oke, itu fun-fun aja gitu, nggak terlalu masalah. Nah tapi kalau untuk developer yang sudah dari planning A, B, C-nya itu sudah bisa terselesaikan dengan budget dia, nah dia bisa langsung full version dengan harga yang lebih mahal. Mungkin seperti itu ya, kayaknya ya. Kalau untuk developer yang memberikan DLC yang secara free, berarti istilahnya seperti tadi kasus yang kedua itu. Berarti dari budget dia itu target ABC-nya udah terpenuhi nih. Nah, karena ingin menarik lebih banyak user atau ingin mempromosikan gamenya itu dia kasih DLC secara free. Karena memang secara budget kami udah bisa menghasilkan game seperti ini, ya saya tinggal tunggu keuntungannya saja. Ya, itu yang saya lihat ya, itu yang saya lihat. Ya, seperti itu, mudah-mudahan menjawab Fabian. Mau jadi nih, kalau bikin game yang premium dengan kita yang di
indie, ada nggak trik yang tip cara promosiin? Ya ini sebenarnya untuk indie ya itu banyak ada beberapa cara sih, bukan banyak, ada beberapa cara. Yang pertama untuk promosi itu adalah kita nempel di publisher. Nempel di publisher itu kayak gimana? Kita indie kan, sumber daya resource kita itu sangat minim, terbatas ya. Jadi saya planning nih 3 bulan ke depan dengan tim 3 orang, saya akan mengerjakan sebuah game ya. Planning saya ini gamenya itu 1% segini nih. Nah, tapi karena karena sumber saya sangat sedikit, jadi saya planning dulu kerja segini, cuma sekitar 10% aja. Tapi 10% ini benar-benar saya polish sampai benar-benar itu final look biasanya. Jadi 10% ini yang kontennya sedikit, tapi saya benar polish sampai kayak benar-benar ini nih game versi terakhir yang ingin saya buat nanti. Cuma walaupun sekarang kontennya 10%. Nah, setelah ini buat tim pitching bahwa game kita itu benar-benar potensi, kita cari publisher. Nah, itu salah satu caranya. Jadi kita benar-benar memberikan publisher tanggung jawab untuk marketingnya. Jadi untuk uang marketingnya itu semua kita kasih ke publisher yang promosiin. Ya, seperti itu. Kita sebagai indie. Nah, bagaimana kalau saya sebagai indie, saya nggak mau kerja sama dengan publisher, saya mau promosi publish sendiri gitu. Banyak yang developer berpikir seperti itu. Walaupun itu sesuatu hal yang susah. Memungkinkan nggak? Mungkin. Promosinya gimana? Yang pertama itu ya pastinya ya secara free itu adalah media sosial. Kemudian yang kedua influencer yang benar-benar tertarik sama game kita, komunitas. Kemudian yang ketiga itu ada featuring. Featuring itu kayak gini. Google Play itu ada kasih satu fitur ya atau service lah, berikan service bahwa kalau kita ngontak mereka dengan game kita nih udah open beta nih, saya indie open beta nih, saya ngontak ke orang Google nih bahwa game saya ini udah hampir selesai, saya ingin mendapatkan featuring dari Google. Featuring itu artinya Google menempatkan posisi game kita itu di halaman depan store dia. Itu namanya featuring. Nah, untuk indie bisa melakukan teknik ini. Game kita tanpa promosi, tanpa iklan apapun, kita bisa mencapai 40 ribuan user itu karena game kita yang versi pertama itu yang return itu di featuring sama Google. Nah, itu salah satu yang bisa kita pakai. Kalau ke Steam, itu game PC, itu biasanya secara tidak langsung Steam itu akan melakukan featuring game yang baru akan luncur, yaitu di featuring kalau capai standar mereka. Contoh yang jumlah wishlist berapa, mereka akan featuring. Nah, biasanya indie-indie kerja seperti itu. Oke, tanpa harus langsung mengeluarkan uang untuk iklan atau biasanya disebut user acquisition. Ya gitu, itu untuk indie ya. Kalau ya untuk perusahaan besar ya biasanya mereka udah kalkulasi lifetime value dari project ini berapa, terus uang marketing yang bisa saya keluarin berapa, dan return of spend-nya berapa. Nah, itu pemain perusahaan besar sih. Kalau yang untuk indie ya itu berapa trik yang bisa kita pakai, featuring, nempel ke publisher, sosial media, atau buat community di sosial media. Kayak ada satu Toge Production ya, mungkin teman-teman bisa cari ke Toge, namanya Toge Production, itu perusahaan Indonesia. Coba cek Facebook page mereka, 600-an ribu like, follower bukan like. Bayangin, berarti mereka udah bangun community mereka itu berapa tahun? Toge Production 8 tahunan. Mereka sekarang udah ada user base. Ya seperti itu ya. Dan mereka ya jarang pakai iklan sih di itu. Mereka semuanya fokus ke tergantung ke user base mereka sama virality, sama satu lagi kalau mereka ikut event-event lomba dunia kayak ikut di International Mobile Gaming Awards atau apapun lah gitu untuk virality-nya itu memungkinkan banget. Kemudian mudah-mudahan ini menjawab ya untuk ini Bu Holong ya kalau nggak salah. Kemudian untuk mau nanya dalam pembuatan map ya, apakah lebih bagus membuat game yang mapnya terpisah-pisah atau mapnya digabungkan? Soalnya biasanya landing map yang terlalu besar itu kan akan membebani komputer. Tergantung target spesifik game. Ya, jadi sebenarnya kalau memang tapi secara teknikal itu memang kita buatnya satu. Tapi kenapa kelihatan kita buat pisah-pisah? Itu kayak kamera render. Jadi supaya untuk mengoptimas game ini tetap bisa berjalan lancar, kita hanya nge-render kamera kita. Jadi pada dasarnya kalau saya hadap di depan gini dan kamera perspektif saya seperti gini, berarti yang sistem saya nge-render itu cuma area ini, cuma area depan ini. Dan di belakang ini semua nggak ada objek apapun.
Nah, itu untuk optimasi. Nah, itu yang maksudnya rendering map yang terlalu besar itu akan membebani komputer, itu berarti masa optimization. Nanti itu ada materi tersendiri ya untuk optimization di mobile, ya di cross platform, di PC. Nah, itu ada itu materi tersendiri sih untuk kayak saya optimasi garbage collection di memori saya, untuk saya optimasi aset saya, kemudian saya optimasi untuk memori saya optimasi untuk GPU saya optimasi untuk size dari app saya. Nah, itu banyak. Nah, untuk salah satu rendering map itu berkaitan langsung ke VGA sama CPU-mu, prosesor ya maksudnya ya. Jadi kita biasanya buatnya kamera mapnya tetap sambung semuanya ya, tetap sambung. Cuman pada saat di render itu kita render yang kamera kita hadap aja sekarang. Gitu. Halo Pak, ini lagi kuliah online. Oke, kemudian mudah-mudahan menjawab ya ini yang Vincentius. Oke, kemudian Pak, kalau biasanya store game, misalkan membagikan game secara gratis, tapi aslinya bayar, apakah masih untung atau tidak? Contohnya GTA, itu biasanya kayak gini. Mungkin ya, mungkin kalian ini maksudnya ini sebuah politik bisnis sih. Mungkin kalian dapat GTA 5 itu dari Epic Store ya kalau nggak salah saya kan. Nah, jadi akhir-akhir ini lagi di game industry itu lagi kayak lagi booming masalah ini. Jadi si Epic kan Steam Store kan udah lama banget tuh. Steam Store udah lama banget dan itu tetap jual kan. Nah, jadi sekarang muncul nih Epic Store atau Epic Games yang mereka cukup besar, mereka buat Unreal Engine itu punya mereka, Fortnite itu punya mereka. Terus mereka sekarang ada store lagi, kayak Steam, mereka mau menyaingi store. Nah, jadi sekarang pertanyaannya apakah GTA itu untung atau untung? Jadi gini, GTA itu, developer GTA itu udah dikontrak sama mereka. Jadi tahun ini ya, si Epic Store itu benar-benar mereka ngeluarin dana besar-besaran, ya, itu untuk developer. Jadi game yang udah mau selesai nih, bahkan game yang masih early stage mereka kasih funding. Nah, begitu mereka kasih funding, game kamu nggak udah selesai, itu wajib publish di store saya. Karena kenapa? Karena mereka melakukan politik, mereka lagi bersaing sama Steam Store. Ya seperti itu. Nah, apakah kita untuk untung? Jadi saya kontrak ke game kamu, saya bayar kamu sekian. Nah, tapi gamemu harus di store saya dan gratis. Nah, itu strategi dia untuk mendapatkan user. Gitu. Jadi sekarang sebenarnya kalau bisnis besar seperti ini, mereka lebih ke sistem politik sih. Jadi siapa yang bisa memonopoli sistem monopoli maksudnya. Siapa yang bisa memonopoli bidangnya ini, berarti dia pemenangnya. Jadi seperti itu. Tetap untung nggak untung ya, si GTA untung, si Epic Store untung nggak, si Epic Store keluar uang, tapi dia dapat user. Jadi seperti itu. Ya, jadi win-win solution ya. Ya strategi marketing sih, bakar uang itu udah seperti itulah. Kamu mau tanya apakah kita bisa mendapatkan benefit dari pembuatan game seri lanjutan game sebelumnya. Namun dengan masa pembuatan yang sangat lama, sekali sebagai contoh Heart Kingdom 3, apakah sebuah publisher game lebih baik menghentikan sesi gamenya supaya tidak membuat fanbase dari franchise menjadi kecewa, sebagai contoh Shockpath, The Last of Us. Oh gitu. Dua pertanyaan ya. Berarti pertama itu apakah kalau kita buat game seri atau biasanya itu sebab apa ya? Game yang seri itu sequel. Ya, game sequels itu dengan waktu yang lama itu apakah benefit? Benefit dong, tentu benefit. Kenapa? Karena kenapa orang suka buat game sequels? Karena seri pertama sukses, kenapa saya harus buat seri kedua? Nah gini, secara logikanya itu adalah saya akan menghemat banyak budget saya untuk marketing, untuk edukasi ke market bahwa game saya bagus karena sudah ada fanbase. Oke, soalnya saya kalau sekarang ada game return saya, kalau saya publish dan berhasil, itu saya pasti akan buat game kedua. Kenapa? Saya udah benar-benar nggak perlu harus keluar budget tambahan untuk cari user dan fanbase lain. Oke, walaupun ya membutuhkan waktu yang lama. Oke, tapi ada hal tidak baiknya. Hal tidak baiknya itu ada seperti yang Ferry bilang, bahwa game yang sequel kedua itu ekspektasi dari user itu lebih tinggi. Itu udah pasti. Makanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, jadi itu kalau memang buat gamenya seri kedua itu membuat si fansnya kecewa, ya itu berarti
jangan ada sequel ketiga lagi gitu istilahnya. Itu udah saatnya dengan mengajukan sequel ketiga. Nah itu. Tapi, ya berarti IP kita itu di mata masyarakat sekarang udah mulai turun. Nah tapi kalau saya sendiri, kalau sequel pertama saya jadi, saya bakal akan lanjut sequel kedua. Final Fantasy juga dibuat sequel kan. Stars of Destiny juga kan, Zelda juga kan. Nah itu sebuah trik marketing yang menurut saya ya sangat bagus. Biasanya di game rata-rata ada stat requirement, biasanya gimana mengetes minimum requirement untuk max performance dan bisa dipakai di game itu. Nah ini masuk ke dalam optimization. Jadi contoh ya, saya mau ngetes ya, game saya itu bisa jalan nggak di memori 2 GB contoh ya. Di 2 GB kita bilang aja itu mobile. Oke. Saya mau buat game saya di mana game saya itu bisa dijalankan di game di device ya yang minimumnya 1 GB. Cara tesnya gimana? Cara tesnya itu nanti ini yang kerjain itu sebenarnya si programmer sih. Nanti di game engine itu banyak tool untuk profiler. Terusnya profiler. Nah, profiler itu ini private pula. Profilernya itu untuk melihat performance dari game itu sendiri. Jadi profiler itu terbagi banyak ya untuk CPU, graphics, sama untuk memori. Contoh saya mau ngetes, saya mau nentuin minimum requirement memori saya ya. Nah itu nanti ada yang namanya memory profiler. Jadi saya dapat lihat semua di game saya itu nanti di fitur itu ada menunjukkan ya di game saya ini begitu jalan di frame ini ya di frame paling traffic paling tinggi ya. Contoh kita ambil contoh Dota ya, Dota kalau saya as developer Dota ya, saya akan mencari frame atau mencari satu kondisi di mana efeknya paling banyak. Kayak mungkin 5 hero dibuatin di wall, efeknya paling maksimalkan semua ya. Udah, frame itu saya record. Saya cek ke memory profiler saya. Nah, pada frame ini saya butuh berapa MB atau berapa GB itu biasanya tercatat. Oke, itu biasanya tercatat. Nah, contohnya ya tercatat 1 GB, 1,2 GB tercatat seperti itu kan. Nah, kamu harus kalkulasi 1,2 GB ditambah lagi device saya itu ada operating system kan. Operating systemnya udah butuh 80 MB, berarti total 2 GB. Minimum requirement saya berarti harus 2 GB ke atas. Ya seperti itu. Jadi itu masa teknikal sih. Nanti GPU-nya harus seperti apa itu dites. Itu namanya optimization. Nah, ini. Ya itu materi tertentu sih yang cukup banyak dan nah itu yang harus diperhatikan sih. Untuk topik monopolize game tertentu untuk launcher tertentu bagi saya ini tidak membantu untuk meningkatkan service-nya sih dan kurang baik untuk nama developer. Contoh insiden developer untuk publish semua launcher dan sudah ada prioritas tetap 1 bulan sebelum publish, developer sign hanya untuk publish di satu launch. Menurut Anda gimana? Nah, kalau untuk masa Epic ya itu udah jelas banget menguntungkan developer. Oke, tapi sih tergantung si developer sendiri. Saya percaya banget nggak semua developer menerima tawaran mereka. Kayak saya ngontrak kamu untuk di launcher saya, terus nggak boleh di launcher lain. Nah itu banyak developer yang nolak juga. Ya dan ya itu berbalik. Ini namanya strategi marketing sih. Jadi tergantung. Kalau ini memang ada keuntungan di saya akan ambil. Kalau memang nggak ada keuntungan di saya nggak mau gitu. Jadi seperti itu. Ini tetap ke strategi bisnis sih, sama kerjasama bisnis. Apakah kalau kita ngomong bisnis berarti kita lebih ngomong siapa yang untung gitu. Kalau ini memang menguntungkan saya akan ambil gitu. Kecuali ada yang memang ada yang bisnismen yang benar-benar kayak saya tetap mau jaga user saya ya, walaupun uang ini cukup banyak buat saya, tapi saya tetap mau jaga bukan nama sih, lebih kayak ngejaga fanbase saya tetap di satu tempat yang udah mereka terbiasa kebanding harus minta mereka pindah. Nah itu mungkin saya akan tolak. Jadi menurut saya gimana itu adalah ya itu masalah bisnis, tergantung siapanya gitu. Kalau memang sekarang Epic tawarin ke saya untuk game saya publish mereka, karena fanbase saya belum banyak di Play Store, masih 40-an user, ya saya akan pindah. Oke, kalau kecuali sekarang game saya udah 3-4 M download, udah fanbase-nya udah rame, ya saya otomatis nggak mau pindah. Jadi itu sih, jadi itu lebih ke ya bisnis gitu. Ya, kalau uangnya banyak ya kita mungkin untuk men-subsidize studio kita ya gitu. Kemudian
Mudah-mudahan menjawab ya untuk Febrian Wijaya. Kemudian dalam pembuatan game di fase minimum spesifikasi yang digunakan untuk membuat game apa ya Kak? Dan biasanya lebih pengaruh di mana ya? Untuk buat game totally semuanya pengaruh VGA, CPU, prosesor ya maksudnya ya sama RAM. Kalau minimal requirement ya itu lebih tergantung kamu mau pakai engine apa. Jadi contohnya kalau saya mau pakai Unity Engine ya berarti saya harus cek ke spesifikasi minimum Unity Engine berapa. Nah, Unity Engine itu biasanya dia ada tulis spesifikasi minimum sih. Kalau nggak salah saya tuh RAM minimal 2 GB. Itu ada tinggal ketik di Google Unity minimum specification itu biasanya. Dan kenapa saya nggak bisa jawab secara itu karena Unity itu sering update engine. Jadi mereka bahkan 1 bulan itu ada patch baru. Jadi begitu ada patch baru, spesifikasi minimumnya ubah. Tapi secara garis besar ya minimal 2 GB lah. 2 GB Core i5 ya atau ya kalau bisa i7 lebih bagus. i5 Unity Engine masih running sih, masih oke. Dan itu berbahaya juga sama game yang mau dikembangin seberapa berat. Sebenarnya bukan di engine-nya sih. Kalau untuk hanya untuk running engine-nya, Core i3 pun bisa sebenarnya. Nah, pada saat kamu ingin kita kerjain, udah mau masukin aset, itu yang harus diperhatikan sih. Makanya scope game itu seperti apa. Kalau saya mau buat game scope tipe berarti saya harus cari ya yang pasti Core i7 ke atas, kalau bisa lebih canggih lebih bagus. Kalau saya cuma pengen buat game yang fokus di mekanik, kalau saya nggak usah fokus di asetnya seberapa bagus, yang penting saya fokus dia seru, kayak cuma satu ball, dia harus running atau gimana, ya itu mungkin Core i5 jalan, Core i3 harusnya jalan juga. Jadi seperti itu. Kalau untuk Unity itu sendiri, harusnya Core i3 juga tetap jalan, Core i5 tetap jalan. Tapi sering udah dimasukin aset, itu akan mulai lambat. Ya, jadi seperti itu. Oke, bagaimana proses dalam pembuatan game di fase minimum spesifikasi? Oh, ini udah ya. Kemudian ini untuk Agus tadi ya, mudah-mudahan menjawab. Kemudian untuk Ferry, bagaimana proses developing game multi-platform atau porting dari konsol ke PC? Nah, ini sekarang sih dulu kan masih agak susah ya. Dulu kita harus porting salah satu, kemudian bahkan source code-nya itu harus kita ubah gitu kan. Tapi sekarang sudah banyak engine yang menyediakan multi-platform kayak Unity. Begitu saya dari PC mau ganti ke mobile, saya tinggal 1 kali klik, 2 kali klik, 3 kali klik, kembali udah berhasil gitu. Tinggal saya ubah inputannya aja sih yang beda. Tapi kalau untuk ganti ke platform lain itu bisa aja cuma 3 kali klik jadi gitu. Ya, total ada 30-an platform yang bisa gonta-ganti sih di Unity. Ya, jadi ada kayak PS4, Xbox, atau di PC, atau web, itu tinggal 1 kali klik, convert jadi gitu. Tinggal yang harus kita ganti itu adalah inputnya. Kayak yang Android, saya harus ganti input saya jadi touch, ya, sama resolusi yang harus kita perhatikan. Cuma itu sih kalau untuk convert sih cepat banget, gitu. Ya, sama mungkin native ya, kayak saya kan dari Android pindah ke iOS contoh ya. Sekali convert jadi, tapi saya harus perhatiin native penjualan di payment gateway di Android itu beda dengan iOS. Jadi saya harus ganti itu juga. Jadi ada beberapa tahap sih ganti-ganti. Tapi kalau untuk nge-porting project itu sendiri sih cepat gitu. Cuman saya dengar untuk porting ke PS4 ya, untuk ke Nintendo Switch itu butuh ada development kit-nya sih. Development kit di Indo itu cuma ada 1 perusahaan yang ada sekarang, Toge Production. Ya, itu yang berhasil masuk ke Indo, dev kitnya cuma ada 1. Ya, jadi sekarang di Indonesia hanya kalau mau lewat ke Indonesia ya, cuman mereka yang bisa bantu kita porting ke Nintendo Switch sama PS4 ya kalau nggak salah. Ya, gitu. Karena dev kit itu standarnya tinggi banget. Jadi kalau dari Sony mau kasih kita dev kit, itu benar-benar semua ruangan itu harus dipenuhi spesifikasi mereka. Kayak ruangan ini harus ada satpam, ya studio kalian harus ada satpam. Terus dev kitnya harus dikunci sebagai apa? Ya, harus dikunci seperti itu. Harus masukkan CCTV-nya ada berapa? Itu harus ada CCTV-nya seberapa. Nah, hanya untuk menjaga dev kit mereka gitu. Nah, itu standarnya agak tinggi sih. Kemudian, apakah pada game sekarang fitur ray tracing ada digunakan? Maksud dari ray tracing itu gimana ya? Kalau saya tangkap itu ray tracing berarti nge-tracing sesuatu gitu ya berarti ya. Ngejeplak sesuatu sesuai dengan hasil yang kita arahin gitu ya.
Ini sudah itu ya. Oh ya. Eh, yang teknologi ini yang pertama dipakai itu adalah apa? Mobile input. Jadi mobile input ini sebenarnya kayak gini, kayak satu layar nih. Sekarang saya mau gerakin objek ini. Nah, begitu saya touch ke objek ini, terus saya geser. Nah, itu sebenarnya kita namanya recast. Nah, kita nge-recast ke layar kita. Kemudian kita akan melakukan pemrograman bahwa ketika udah di recast, sentuh recast ya objek ini ya. Terus kita gerak, berarti dia harus menggantikan posisi sesuai recast yang udah kita yang udah kita gerakin gitu. Sama kalau kita mau drawing ya itu juga salah satu recast sesuatu di device. Yaitu kalau masih tetap digunakan nggak harusnya masih digunakan. Tapi karena sering pengembangan teknologi ya mungkin kalau udah diimplement ke engine lain ya mungkin udah jadi lebih canggih lagi gitu. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian untuk menurut crowdfunding lewat Patreon atau sistem pembelian lain, bagaimana Kak pendapatan Kakak? Oke, di Indonesia untuk crowdfunding itu yang berhasil itu cuma hitungan jari kayaknya, masih hitungan jari yang berhasil di Kickstarter. Nah, jadi maksudnya saya saran nggak ya, maksudnya saya menyarani nggak untuk melakukan crowdfunding gitu ya. Kalau saya sendiri sih, kalau di studio saya sekarang ya, saya tidak berpikiran untuk melakukan crowdfunding. Kenapa? Karena crowdfunding walaupun dananya banyak ya, tapi ada satu level atau satu layer, bukan sih, ada satu hal yang harus kita ngurus dan itu ribet banget. Apa? Ketika kita crowdfunding, kita menjanjikan sesuatu ke orang yang memberi kita funding kan, kayak orang yang backer itu namanya, nggak kasih kita $50, kita menjanjikan akan mengirimkan dia merchandise ini, benar nggak? Bayangin, ada berapa ribu orang yang funding ke proyek. Kalau proyek kita sukses ya, maksudnya sukses funding ya, dihitung itu pasti ribuan orang yang melakukan funding. Oke, dan ribuan orang ini dari seluruh dunia. Oke, ya, dan yang kita janjikan itu biasanya itu adalah merchandise, benar nggak? Kita harus nge-packing merchandise ini, kita harus catat alamat mereka, dan kita harus kirim, dan kita harus pastikan sampai ke mereka. Bayangin, itu sebuah kerjaan yang kayak gimana? Jadi benar-benar akan ngehambat proses produksi saya. Jadi kami kalau bisa jangan crowdfunding gitu. Lewat Patreon mungkin Patreon itu lebih ke video ya. Jadi kita ngembangin game. Itu satu ide yang cukup bagus sih. Jadi saya buat game, ya kan? Tapi saya mendokumentasi semua proses pembuatan game saya, produktivitas setiap hari saya ke dalam bentuk video. Jadi orang lihat, orang dapat motivasi dan dia subscribe Patreon kita. Itu bagus sih. Itu ada salah satu yang berhasil banget. Mungkin kalian bisa cari yang namanya Teen Metric. Saya cukup ikut video dia sih. Kayaknya saya nilai orang ini yang paling produktivitasnya tinggi banget ya dalam pengembangan game. Dan ya Patreon dia juga ramai ya, karena orang orang masuk ke channel dia itu bukan mau lihat seberapa hebat dia melakukan coding, tapi seberapa produktif dia, gitu. Kayak benar-benar kayak termotivasi gitu. Kalau saya lagi down, saya lihat video dia, saya jadi sedikit termotivasi. Mengapa saya tidak bisa seperti dia gitu. Nah itu mudah-mudahan menjawab ya. Nama saya Ricky, SIM DY dari TPL. Oke, Ricky mau tanya apa? Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Oh ya, gak ada lagi kan, sisa Ricky kan? Tes. Oh ya, silakan. Jadi gini kok, saya ingin bertanya, dalam pembuatan game itu kan ada dua, yang dimana itu yang pertama itu ada mobile atau iOS, biasa dibilang orang itu iOS gitu. Yang kedua itu VR. Nah, dalam VR itu pembuatan codingnya itu sama nggak dengan yang di iOS itu? Oke. Kalau mau bilang bahasa pemrogramannya, kalau contoh ya, saya ambil kasus Unity Engine. Kalau saya pakai Unity Engine dan saya mau buat game saya, itu bisa di VR, kemudian bisa juga di AR, kemudian bisa juga di iOS, kemudian bisa di Android kan. Nah, satu tantangan besar itu ada bagaimana si game designer itu bagaimana dia bisa ngerancang satu game yang bisa dipakai platform yang berbeda. Ini yang pertama. Kemudian kedua, codingnya beda nggak? Codingnya sebenarnya
untuk codingnya itu sebenarnya sama. Kita pakai bahasa C# kalau untuk Unity ya. Kalau pakai Unreal Engine kita pakai C++. Itu sebenarnya sama, cuman logic dan API yang dipakai itu berbeda. Gitu. Jadi bahasa pemrograman sama, API yang dipanggil itu berbeda. Oke. Nah, tantangan saya rasa sih sangat sulit ya kalau kita menggabungin semua platform jadi satu, kayak terutama yang XR, kayak AR sama VR gitu kan. Nah itu. Jadi sejauh ini kalau di Unity ya pengen buat kayak maker atau marker ya, aku sebut marker VR, AR ya, kayak ada marker kayak gini, terus saya scan dia muncul 3D gitu kan. Di Unity itu gampang, cukup gampang. Mungkin teman-teman bisa cari ini. Ya ini ada dia Vuforia ya, itu dia ngesediain dataset ya. Jadi kalau saya ingin buat marker ini, saya tinggal jadikan dia database ke game saya. Kemudian next ke depan kalau aplikasi saya nge-scan marker ini, dia akan menghasilkan objek apa gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu codingnya berbeda nggak? Codingnya sama, API-nya yang berbeda gitu. Jadi dan selalu tantangan itu sangat sulit buat si game designer untuk ngedesain satu game yang memiliki fungsionalitas yang sama di platform yang berbeda. Nah, itu tantangan sih buat si game designer. Kalau programmer, harusnya sama, cuma API-nya berbeda. Nah, gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi? Oke, masih ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada? Belum pernah dengar soalnya. Saya lihat dulu. Oh ya benar. Ini game kayak gini. Ini game yang dulu ya sebelum zaman game mobile ya. Sebelum game mobile, sebelum game mobile naik, terus sebelum game engine yang teknologi tinggi mulai muncul. Ini namanya game Flash. Flash ini sempat jadi market yang terbesar market game terbesar di dunia ya, maksudnya potensi terbesar ini Flash namanya. Nah, tapi begitu si mobile masuk ya, terus munculan engine yang bagus, nah Flash langsung boleh katakan mati. Jadi sekarang nggak ada Flash lagi yang nggak ada lagi yang mau ngembangin game Flash seperti ini. Ada sih, tapi sedikit banget. Dan bahkan Adobe Flash itu sekarang udah di shutdown kan sama si Adobe kan. Nah, maksudnya udah gak ada support update lagi kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua orang pada pindah itu. Nah, kalau ditanya pakai engine apa? Itu pakai Flash ya. Flash banyak ada, ya itu teknologi Flash lah istilahnya. Itu bisa. Nah, kalau sekarang buat game web kayak gini, di Unity Engine bisa nggak? Di Unity Engine bisa pakai WebGL. HTML5 bisa nggak, Pak? Ya, HTML5 juga bisa. Gimana, Pak, masalahnya? HTML5 bisa. Ya, itu masalahnya HTML5 ya, Pak. Buat game di HTML5 gimana masalahnya? Ulang-ulang dulu, gimana? Buat game di HTML5 gimana ya, Pak? Oh, itu juga tinggal di-convert sih, tinggal di-porting aja dari Unity juga bisa. Oke. Nah, itu bisa. Kalau nge-coding secara nol dari HTML, ya itu susah banget sih, butuh lama. Jadi istilahnya kayak gini, kayak ilustrasi kayak gini. Kita ilustrasi membuat game itu kayak memasak. Contohnya teman-teman mau masak nih, mau masak sesuatu nih, atau teman-teman mau belajar memasak, atau teman-teman ingin memasak sesuatu yang bisa dijual. Hal yang teman-teman lakukan itu adalah
pertama kali itu adalah membuat kompornya atau membeli kompornya kemudian memasak. Pasti dong saya membeli kompor terus saya memasak, saya fokus memasak saja daripada saya harus fokus bagaimana membuat kompor. Kenapa? Karena itu ada orang yang lebih profesional udah membuat untuk kita tinggal pakai. Jadi istilahnya kayak gitu. Oke, kenapa kita tidak membuat game engine sendiri? Kenapa kita tidak coding script karena itu sangat membuang waktu, sangat membuat budget. Karena yang fokus kita ini ada kita nge-create satu game yang benar-benar memberikan experience yang bagus ke user, kebanding kita harus fokus mengembangin teknologinya. Ya, jadi itu ilustrasinya seperti itu. Konsep game flash sama cloud game mirip nggak ya? Beda. Ya, cloud game itu lebih, saya lupa istilahnya apa ya, cloud gaming. Apalagi teknologi 5G lagi mungkin lagi akan ada di seluruh dunia. Jadi cloud gaming itu berpotensi banget ya, berpotensi banget di 5 tahun atau ya 10 tahun ke depan. Oke, beda atau sama? Ya beda. Ya, flash istilahnya zamannya udah lewat gitu istilahnya. Ya. Jadi game flashnya keuntungan dari mana ya? Ya jadi kayak gini. Kayak si yang diberi contoh sama teman-teman, Thrift.com ini kan. Thrift.com itu ibaratnya dia publisher. Jadi dia kayak di sini ada banyak game tuh, ada Springcraft Nitro atau Death Chess 2 atau Model. Nah itu game-game ini kenapa ada di store dia? Karena dia beli dari developer. Tergantung sih. Kadang ada yang langsung beli, satu kali beli, soalnya saya langsung beli gamemu, udah selesai, itu gamenya milik saya. Oke. Ada lagi yang nge-share revenue, kayak gamemu publish di tempat saya, kalau gamemu udah untung, kita bagi setengah. Nah gitu. Nah, jadi si publisher ini, dia dapat untung dari mana? Biasanya untuk game flash kayak gini, pas kita main, nanti dia muncul iklan. Nah, biasanya dapat dari iklan. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi itu udah benar-benar monetization sama game business yang benar-benar udah lama banget. Gitu. Bahkan saya 2017 sebelum kayak mulai di game industry kan, itu game flash udah mati semua. Jadi saya agak sempat kembangin game flash sih. Tapi dari perusahaan-perusahaan kayak Agate yang mereka cerita itu mereka masih sempat terjun di game flash kayak Armor Games juga gitu. Oke? Armor Games sekarang pakai HTML5 Pak. Iya, pakai HTML mereka pindah juga karena ya mereka masih sustain kan sekarang. Jadi ya ikut pengembangan teknologi kok. Oke, masih ada? Oh, ini untuk game multiplayer ya. Game online ya. Nah ini game online itu terbagi banyak. Kayak gini. Kalau game online asinkronus. Asinkronus itu artinya apa? Asinkronus itu adalah game mode online yang tidak real time. Jadi istilahnya supaya saya bisa mendapatkan data user lain ya atau player lain itu nggak usah online, dia offline tapi datanya sudah ada di server. Nah itu namanya asinkronus. Kemudian ada multiplayer real time. Multiplayer real time itu yang kalian main itu biasanya MOBA atau browse ya atau survival atau battle royale. Nah itu multiplayer real time. Oke. Nah sekarang masuk ke pertanyaannya. Game online ini biasanya menggunakan server fisik atau dari web, atau web itu maksudnya hosting ya berarti ya. Nah biasanya hosting itu kita tidak bisa gunain untuk game multiplayer. Kenapa? Karena hosting itu terbatas. Kemudian juga bandwidth-nya yang dikasih dari server tertentu juga tidak memungkinkan kita untuk melakukan transaksi data yang padat. Saya bisa aja nge-sewa satu hosting gitu ya. Dari web contohnya saya sewa hosting yang unlimited kemudian saya buat framework sendiri, untuk multiplayer saya sendiri itu saya install ke servernya. Habis itu kemudian saya buat client atau buat game saya semuanya akses ke framework itu untuk transaksi data. Itu memungkinkan banget, itu bisa. Cuman ya itu butuh investasi yang cost yang cukup tinggi. Kayak saya harus selesaiin framework saya, belum tentu framework saya jalan berhasil, saya harus nge-fix framework saya kalau ada bug, belum lagi game saya nanti gitu.
Nah, itu bisa. Ya, dan satu lagi itu adalah kalau server kita di hosting, kita harus melakukan segmentasi user. Jadi kayak user di Amerika, dia harus akses ke server yang dekat Amerika dong. Server user yang dari Asia, dia harus akses ke server yang dekat di Asia dong. Nah, itu. Jadi cost-nya benar-benar ya, itu tinggi banget dan itu buat kita stres. Yang kita stres nanti itu bukan stres buat gamenya, tapi stres untuk nge-handle maintenance servernya itu bakal akan pusing banget. Nah, bagaimana dengan server fisik? Server fisik ada. Bahkan ada game developer di Batam, itu game developer yang senior ya, yang udah lama banget, tapi sekarang mereka udah gak di game lagi, mereka fokus di app. Ya. Mereka dulu ada server fisik sendiri, dan mereka buat game MMORPG sendiri. Itu ada. Ya, jadi kalau saya saran dari saya, kalau kita start di indie, ya, kalau kita study dengan tim member 10-20 orang, mending kita jangan fokus di servernya. Kita mungkin bisa pakai service dari orang lain, ya, contoh di sini banyak service ya, untuk multiplayer ya. Ini untuk real time ya, ada mirror. Ini ada banyak banget yang dimana mereka bantu kita nge-handle sisi networking. Kita cuma ambil API dari mereka dan kita terapin ke dalam game, sisi server mereka yang handle. Nah, itu bisa. Atau AWS ya, Amazon Web Service ya juga ada. Itu untuk multiplayer juga. Google Cloud Service juga kalau nggak salah juga untuk multiplayer juga. Jadi seperti itu. Dan biasanya isi servernya apa? Isi servernya itu adalah database sama framework untuk transaksi data, ya kan? Untuk transaksi data antar player. Ya, jadi itu. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada lagi, sesi pertanyaan ini kita tutup. Oke. Masih ada? Berarti kita anggap udah paham semua ya dari paparan yang diberikan oleh Bapak Julio tadi. Oke, tadi Pak Julio udah panjang lebar kasih penjelasan berkaitan dengan game, mulai dari sejarah game, kemudian sejarah pendiriannya, sampai nanti terakhir yaitu motivasi untuk kalian semua, bagaimana mendirikan startup di bidang game. Nah, tadi juga udah menjawab beberapa pertanyaan, sangat banyak tadi kalau dilihat ya. Jadi mungkin nanti misalnya kalau ada adik-adik yang berniat untuk jadi kayak game developer, mungkin bisa langsung, boleh ya Pak Julio ya, untuk langsung sharing dengan Pak Julio. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak sampai sini? Nggak ada. Untuk sesi ini kita tutup. Kita ucapkan dulu terima kasih. Terima kasih banyak Pak Julio. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa buat kegiatan yang bermanfaat lagi seperti hari ini. Jadi banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mungkin nantinya bisa diterapkan oleh adik-adik kita di masa yang akan datang. Oke, akhir kata, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam acara kita pada hari ini, mohon dimaafkan untuk semuanya. Kita tutup dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bye-bye semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yang Pak. Terima kasih. Oke, bye. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.